Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Saudara-saudara, pernah tidak saudara mengikuti kebangunan rohani yang ada di lapangan? Ya, zaman dulu jarang gedung-gedung besar. Pada waktu saya masih muda, ada kebangunan rohani itu di lapangan besar yang datang penuh dan kita mendengarkan pengkhotbah yang berapi-api dan banyak orang yang mengambil keputusan. Saudara, ada yang bertanya ya, kok ada yang orang bisa berkhotbah sedemikian rupa dan banyak yang mengambil keputusan? Tidak lain dan tidak bukan karena ada kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus berjanji ya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia memberitahu bahwa Roh Kudus akan turun ke atas kamu dan kamu memperoleh kuasa untuk menjadi saksi. Ya. Nah, sekarang peristiwanya pada hari Pentakosta, ya, pada hari Pentakosta terjadilah seperti demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, jadi pada waktu Roh Kudus turun, mereka mendapat kuasa dan mereka dapat berkata-kata dalam bahasa yang bisa dimengerti orang-orang yang hadir. Pada waktu itu orang-orang sedang berkumpul dari 16 negara, berkumpul di satu tempat untuk merayakan hari Pentakosta, atau pada waktu itu adalah hari panenan gitu ya. Jadi orang-orang dari mana-mana berkumpul untuk merayakan. Nah, pada waktu itulah Roh Kudus turun dan murid-murid Tuhan yang berada di sana dapat berkata-kata. Untuk apa? Untuk tujuannya untuk bersaksi. Jadi Petrus berdiri dan memberikan kesaksian. Ya, dia berkhotbah. Ya, khotbahnya juga memberikan kesaksian, menceritakan bagaimana keadaan bangsa itu yang dulunya ya sudah banyak nabi, sudah banyak yang dikirimkan, tetapi mereka tidak percaya. Dan juga dia menjelaskan tentang nubuatan Nabi Yoel, bahwa nanti pada suatu saat akan tiba orang-orang semuanya akan bernubuat ya, menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang, dan orang-orang akan dikatakan, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi ya. Lalu dia menyebutkan karena orang-orang yang berkumpul kebanyakan sudah mengerti dan tahu tentang perjanjian firman Tuhan yang sudah disampaikan, maka mereka dapat menerima apa yang disampaikan oleh Petrus. Dan pada akhirnya dia katakan, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus.
disuruh bertobat. Setelah dia jelaskan bagaimana mereka dulu berdosa, lalu datanglah Tuhan Yesus ke dunia ini untuk menyelamatkan mereka dengan cara dia mati disalibkan untuk menggantikan dosa-dosa mereka. Yang dulunya mereka harus mempersembahkan korban, sekarang Yesus yang sudah menjadi korban dan mereka harus menerima untuk beroleh hidup yang kekal. Pada waktu itu mereka bertobat dan jumlahnya ada 3.000 orang yang memberi diri dibaptiskan, ya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya, saudara-saudara, itulah peristiwa pada hari Pentakosta. Mereka punya kuasa untuk bersaksi. Nah, kuasa itu diberikan kepada saudara dan saya. Ya, Roh Kudus sudah turun di atas kita yang percaya. Katakan di sini ya. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi kita sudah menerima karunia Roh Kudus. Kita sudah diberikan kuasa itu. Jadi saudara dan saya harus menggunakannya untuk bersaksi, ya, supaya ada pertobatan, supaya orang-orang bertobat dan mereka bisa memperoleh keselamatan. Saudara yang mendengarkan ini juga, kalau ada kesempatan saudara juga bisa bertobat dan akan menerima keselamatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau sudah mengirimkan Roh Kudus ke atas kami masing-masing. Dan pada zaman dahulu sampai sekarang juga, biarlah kami akan menggunakan kuasa yang Tuhan berikan untuk bersaksi, supaya orang-orang yang mendengarkan firman-Mu akan bertobat, memberi diri dibaptiskan, dan menerima hidup kekal dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Jadikanlah kami semuanya saksi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Begitu saudara-saudara ya, kita merayakan hari Pentakosta supaya kita bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi melakukan firman. Ya, sampai berjumpa dan nama Tuhan dimuliakan. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.